saya skor 1 minggu, Bas. Mudah-mudahan ini dokumen yang kita cari. Ini Pak, kami jenazahnya. Ini bener rambut anak saya. Jadi ini bener makam Dipta. Apa ya kira-kira yang diambil sama Kiara? Buku nikah. Buku nikah gue sama Luna. Permisi, Pak. Ya. Iya, Mbak. Oke, Pak. Saya merasa Salva sekarang jadi lebih dekat dengan Bas dibandingkan dengan saya. Gak mungkin seperti itu dong, Mas. Kamu pasti tetap nomor 1 lah di hatinya Salva. Mas, kamu gak mau mempertimbangkan hukumannya, Bas. Yang membutuhkan Bas sekarang bukan cuma kita loh, Mas. Salva juga sepertinya. Oke. Akan saya pertimbangkan. Assalamualaikum, Ma. Mama gimana di sana, Ma? Aku tahu, pasti Mama udah bahagia banget di sana. Melihat aku yang tumbuh dewasa karena perjuangannya Mama. Maaf ya, Ma. Untuk kesekian kalinya, aku nggak bawa bunga untuk Mama. Karena aku takut, Ma. Kalau aku meninggalkan jejak ke sini, dan satu-satunya orang yang ke makamnya Mama kan cuma Papa. Nanti Papa curiga. Kalau misalnya aku bawa bunga dan naruh di makamnya Mama. Mama yang tenang ya. Di sana. Bahagia terus di sana. Aku janji. Aku akan selalu doain Mama. Hati-hati, Om. Papa. Hati-hati, Om. Ya Allah, Papa tampak semakin rapuh dan sakit-sakitan.
Ada apa dengan Papa? Bukankah beberapa waktu yang lalu aku melihat Papa baik-baik aja? Kenapa sekarang terlihat serapuh ini? Apa Papa udah nggak minum obat herbalnya lagi? Ma, aku minta maaf ya, aku nggak bisa menjaga amanah dari kamu. Untuk hidup saling menyayangi dengan anak kita, Dipta. Aku minta maaf. Aku juga minta maaf. Bahkan sampai terakhir aku ketemu sama Dipta. Pertemuan itu masih diwarnai dengan pertengkaran yang sangat gak jelas. Aku minta maaf, Ma. Tadinya aku berharap kalau masih ada kesempatan lagi untuk bisa ketemu sama Dipta, aku akan menjalankan semua amanah dari kamu. Tapi sekarang kesempatan itu udah nggak ada, Ma. Aku udah menemukan makamnya Dipta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus memikirkan cara untuk melepaskan diri dari jeratan si hantu. Saya nggak bisa terus-terusan berada di dalam kekangannya. Halo, Dan. Gan, gue dapat informasi kalau kemungkinan ternyata Bram gak keluar negeri. Tapi kemungkinan dia mendekat ke si hantu. Dan ini bisa membahayakan lo, Gan, yang udah nyelamatin dia. Itu dia yang gue khawatirin, Gan. Gue juga ketar-ketir banget ini pas ngedenger si Bram itu mendekat ke si hantu. Lo juga sih, Gan, pakai ngampunin dia segala. Kan gue udah bilang, selagi ada kesempatan, kita habisin dia, Gan. Kok lu jadi nyalain gue sih, Dan? Udahlah, sekarang nggak penting kita ngomongin soal itu. Sekarang tuh gimana caranya kita cari solusi untuk bisa meringkus si Bram lagi. Yaudah, terus kita harus ngapain nih sekarang? Lo pantau terus markas si hantu. Begitu si Bram mendekat ke lokasinya hantu, kita habisin dia di sana. Kali ini nggak akan gue kasih ampun lagi tuh si Bram. Oke, dalam waktu dekat gue akan cari tahu keberadaan Bram. Gue minta lo fokus untuk cari si Bram. Kita harus beresin ini dulu sebelum transaksi mendatang dari si hantu. Oke. By the way, lu sampai kantor jam berapa ya? Kemungkinan hari ini gue gak ke kantor, Dan. Loh, kenapa? Lo semuanya udah bisa lo handle, kan? Ya udah sih. Ya udah, berarti gue gak perlu ke kantor, kan? Ya udah, oke. Oke. Lain dulu. Hati-hati, Om. Pelan-pelan, Om. Terima kasih ya. Kamu udah antar Om ke sini. Makasih banyak. Ya, Om. Sekarang kita langsung pulang ya, Om. Biar Om bisa segera istirahat. No. Tolong kamu antar ke suatu tempat dulu. Mau kemana, Om? Sebentar Om mau telepon. Iya, Pak Wibowo, ada apa? Ya, halo. Pak Mahendra. Saya Wibowo, Pak. Ayahnya Dipta. Iya, kalau ada waktu, saya mau ke markas Bapak. Papa mau ketemu komandan. Saya ada di markas, Pak.
Silakan saja kalau Pak Wibowo mau datang ke markas saya. Iya, makasih banyak, Pak. Saya segera ke sana. Baik, Pak. Drew, tolong antar Om ke markasnya Pak Mahendra. Baik, Om. Bapak mau ngapain? Harus gue ikutin. Pelan-pelan, Om. Morgan, Iya, Pak. saya mau lihat rekaman CCTV dari beberapa hari yang lalu. Siap, Pak. Apa ada yang ditemuin sama Nuna di luar sepengetahuan saya? Siapa orang yang mau ditemuin dengan Nuna diam-diam? Pak Wibowo, Mas Hendro, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Pak Mahendra, apa kabar, Pak? Alhamdulillah saya baik, Pak. Iya. Silakan duduk, Mas Hendro. Dan bagaimana kabarnya Pak Wibowo? Pak Mahendra bisa lihat sendiri kan? Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh saya tahu dalam rangka apa Pak Wibowo dan Mas Hendro datang ke sini? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, saya mau menanyakan kabar berita tentang anak saya, Dipta, Pak. Lagi-lagi sampai hari ini saya masih merasa belum yakin kalau saya itu dapat kabar berita anak saya, Dipta, itu udah meninggal. Makanya itu saya datang ke sini mau menanyakan kepada Bapak. Tolong beritahu saya dengan jelas di mana sekarang anak saya berada, Pak. Sekali lagi maafkan saya Pak Wibowo. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dulu kepada Pak Wibowo. Kalau Dipta sudah gugur dalam tugasnya, Pak. Dan itu benar apa adanya. Dan saya minta Pak Wibowo menerima semua itu dengan ikhlas. Kalau memang seperti itu, Dipta itu dikubur di mana sekarang, Pak? Pada saat insiden itu terjadi, jasad Dipta tidak dapat kami temukan, Pak. Pak Mahendra, tolong jelaskan sama saya dengan sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin lagi atau disembunyikan. Karena saya sudah melihat makam yang ada di Jalan Kedaung Raya, daerah Bogor sana. Dan itu betul makamnya Dipta. Oke. Kalau memang betul itu makamnya Dipta, kenapa selama ini harus disembunyikan, Pak? Sama sekali nggak ada orang yang beritahu saya. Dan saya bikin buat saya marah. Dipta itu adalah pejuang negara. Tapi Anda makamkan anak saya di makam yang nggak layak. Kenapa, Pak? Tolong jawab. Tolong jelaskan sama saya. Anda sama sekali nggak menghargai itu. Tolong, Pak. Jawab pertanyaan saya. Jawab! Om tenang dulu ya, Om.
Lebih baik kita keluar sekarang ya, Om. Saya nggak mau sampai terjadi apa-apa di sini, Om. Yang paling penting Om tenang. Pak Mahendra, kami pamit ya. Dan. Mas. Duduk. Terima kasih, Dan. Saya mau bertanya. Apa dengan maksudnya makan saya, Dan? Saya nggak ngerti. Bas, kamu tenang dulu. Biar saya yang ngurus ini. Ya, tapi tolong jelaskan sama saya. Duduk. Kamu duduk. Pasti ada yang sengaja merencanakan ini. Tolong kamu jangan salah paham dulu, Mas. Kamu nemuin siapa? Aku nggak nemuin siapa-siapa, Jangan Mas. bohong. Saya udah berusaha mempercayai Nuna, tapi ternyata Nuna masih juga menyembunyikan kebohongan-kebohongan. Sampai kapan seperti ini? Kenapa diem, Nak? Jawab yang jujur. Kamu mau ketemu siapa? Aku nggak nemuin siapa-siapa, Mas. Tapi aku awalnya mau menemui Mas Dipta. Mas tunggu dulu, Mas. Tolong biarin aku untuk jelasin ya, Mas. Jadi Dipta masih hidup. Kenapa kamu diam? Saya tanya sekali lagi ya. Apakah orang yang kamu cintai itu masih hidup atau enggak, Nak? Aku nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu, Mas. Saya minta kamu jawab sejujur-jujurnya, Nak. Apakah Dipta masih hidup atau enggak? Jadi, waktu hari itu, tiba-tiba aja aku dapat pesan dari nomor nggak dikenal, Mas. Dan orang itu mengaku sebagai Dipta. Jadi saya punya makam, Dan. Bas, kamu tenang dulu. Sejujurnya, saya juga baru mengetahui soal ini, soal masalah ini, Bas. Dan saya juga baru mendengar kalau ada makam Dipta dan papa kamu menemukannya. Saya yakin sekali, Bas. Ini semua pasti sudah ada yang sengaja merencanakannya.
Tapi siapa, Dan? Apa maksud dan tujuan orang itu, Dan? Bikin makam palsu saya. Bahkan komandan sendiri nggak tahu. Kalau memang ada orang yang sengaja membuat ini semua, siapa? Kiara. Apa Kiara sengaja membuat makam palsu Dipta supaya maksud dan tujuan dia mencari jati diri Dipta berhasil? Dan akhirnya dia mendapatkan uang dari papa. Apa seperti itu? Bukan masalah uang dan di sini. Tapi papa saya, Dan. Besok pagi, saya akan antar kamu ke makam itu. Tapi malam ini, ada tugas yang harus kamu lakukan. Siap, Dan. Laksanakan. Laksanakan. Tunggu. Jadi, kamu menemui orang yang sudah menghubungi kamu untuk memastikan kalau orang itu Dipta atau bukan. Iya, Mas. Coba kamu jelasin secara detail. Pada saat itu, aku nekat pergi ke tempat yang dikirim sama orang itu karena aku cuma mau mastiin awalnya. Makanya aku mutusin untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba aja, sebelum aku sempat sampai ke tempat itu, aku menyadari untuk apa lagi aku menemui Mas Dipta. Untuk apa lagi aku memastikan bahwa Mas Dipta masih hidup atau enggak. Karena itu gak akan ngerubah apapun di hidup aku, Mas. Aku sudah mengubur dalam-dalam masa lalu aku. Sekarang ini aku punya kamu. Cinta aku ke kamu begitu besar, Mas. Makanya aku mutusin untuk pulang dan gak jadi menemui orang itu. Kalaupun memang Mas Dipta masih hidup, aku gak akan berpaling dari kamu, Mas. Tolong percaya aku ya, Mas. Udah begitu banyak pengorbanan yang kamu lakuin buat aku, buat Safa. Kamu penuhi aku dengan cinta dan kasih sayang. Dan aku gak ngebutuhin hal itu lagi dari orang lain, Mas. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku cintai, Mas. Kamu adalah suami aku. Imam aku. Saya. Kamu percaya sama aku kan, Mas? Aku juga minta maaf ya, Mas. Sikap aku jadi bikin salah paham. Maafkan aku, Mas Dipta. Dulu aku memang berusaha untuk mencari keberadaan kamu. Karena bagaimanapun, kamu adalah orang pertama yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Selamat siang, Pak.
Bapak manggil saya? Duduk. Jangan-jangan Pak Wibowo pengen aku cepet-cepet nemuin pacarnya Dipta lagi. Duh, aku harus cari alasan biar gak kena marah. Saya panggil ke sini karena mau menanyakan hal yang sangat penting. Sejauh mana kamu tahu kalau Dipta itu masih hidup? Kenapa Pak Wibowo menanyakan hal ini? Saya yakin 100% kalau Dipta masih hidup, Pak. Kamu itu membohongin saya ya? Hari ini saya menemukan makamnya Dipta. Makam? Makam apa, Pak? Di mana? Di Jalan Raya Kedaung, daerah Bogor sana. Nah itu jelas. Misalnya ada namanya Dipta, ada tanggal lahirnya, berikut tanggal meninggalnya yang sama. Pak, siapa saja bisa bikin makam palsu atas nama Dipta. Kita harus melakukan tes DNA untuk memastikan kalau benar-benar itu Dipta, Pak. Udah kok. Saya udah melakukan penggalian dan pengambilan tes DNA itu. Jadi sekarang saya tinggal menunggu hasilnya. Dengerin ya. Kalau sampai hasil tes DNA itu membuktikan betul itu jasad Dipta, saya benar-benar kecewa sekali sama kinerja kamu. Asal kamu tahu ya, Kiara. Sebelum saya nyuruh tugas kamu untuk melakukan pencarian Dipta, saya sudah menyuruh orang untuk mencari itu. Dan hasilnya 0. Saya berharap sama kamu untuk hasil yang lebih baik. Tapi ternyata apa? Sama aja dengan orang itu. Saya tidak pernah memberi harapan kosong, Pak. Saya yakin kalau Dipta masih hidup. Saya juga turut merasakan rasa kehilangan Pak Wibowo yang begitu dalam, Pak. Oleh karena itu saya nggak pernah main-main. Saya akan berusaha terus, Pak. Saya juga tidak mau apa yang saya lakukan selama ini sia-sia, Pak. Lebih baik kita menunggu hasil tes DNA itu untuk memastikan kalau itu benar Dipta atau bukan. Kalau gitu saya permisi, Pak. Selamat siang. Saya mau lihat pesan dari orang yang sudah mengirim itu. Dan saya juga mau tahu nomor orang itu. Kamu share ke saya ya. Apa perlu, Mas? Aku udah gak mau lagi membahas Mas Dipta. Saya hanya nggak mau kamu diganggu dengan hal seperti ini lagi. Dan saya juga harus tahu siapa orang itu. Siapa orang yang mempermainkan kita seperti ini. Semua harus tuntas secepatnya, nak. Iya, Mas. Kamu kirim sekarang nomornya. Ini pesan yang kemarin dia kirim, Mas. Kamu kirim ke saya ya. Tapi apa perlu diselidiki, Mas? Aku rasa nggak perlu. Biar itu menjadi urusan saya. Dan saya urus sekarang ya. Halo Dan. Halo Gan, ada apa ya? Ada hal penting yang gue pengen lo lakuin buat gue. Oh, soal apa tuh? Ada orang yang hubungin Nuna. Dan dia ngaku kalau orang itu adalah Dipta. Ah, itu cuma nomor iseng aja kali. Bisa aja teman-temannya Nuna yang lama. Yang coba mau ngingetin Nuna sama Dipta. Gue tetap gak suka itu, Dan. Karena orang itu udah merusak mood gue. Dan gara-gara dia, gue sama Nuna jadi salah paham. Oke, sabar ya, sabar. Ini kan cuma masalah sepele kan. Ini bukan masalah sepele buat gue. Kayak gue pengen lo secepatnya cari dia. Oke. Terus
Lo mau gue apain dia? Bawa dia ke hadapan gue. Setelah gue kirim nomornya ke lo cari tahu di mana posisinya dia. Gue pengen tahu motivasinya dia apa. Aku ngaku sebagai Dipta. Oh, oke. Gampang itu mah. Udah gue kirim nomornya, Dan. Siap. Langsung gue eksekusi. Oke. Kiara dalam bahaya. Kiara di mana ya sekarang? Aku nggak mau Kiara kenapa-napa. Kalian memang tim kembangan saya. Nanti saya hubungi lagi ya. Pagi hari ini gak macet banget di jalan. Ya kirain bakal telat. Pak Andrew kayaknya bahagia banget ya. Kan kabarnya tim lawyer yang baru itu kinerjanya bagus banget. Kita samperin aja yuk, boleh? Yuk. Wah, Pak Andrew kelihatannya lagi bahagia banget nih. Saya lagi seneng banget karena kinerja tim baru saya sangat bisa diandalkan. Momen spesial tuh Pak, harus dirayain sama cookies yang spesial juga. Nih, Roma Arden. Wah, kamu tahu aja kalau saya lagi pengen makan rumah Arden? Tahu dong, siapa coba yang nggak pengen Pak? Cookiesnya renyah, terus coklatnya lumer banget. Pas dibelah, coklatnya melimpah. Sedot deh coklatnya. Enak banget, puas makannya. Dibelah, coklatnya melimpah. Sedot deh coklatnya. Ikutan juga ah. Dibelah, coklatnya melimpah. Sedot deh coklatnya. Emang juara banget deh. Roma Arden emang renyah di luar, lumer di dalam. Saya jamin gak ada yang bisa ngelahin lumernya Roma Arden. Mulut saya sampai dibanjirin coklat. Saya mau bawa rumah Arden setiap hari biar bisa makan cookies spesial setiap hari. Saya cinta Arden. Nah. Masih nggak habis pikir deh. Kok tadi Pak Wibowo bilang kalau misalkan dia nemuin makamnya Dipta? Gak mungkin, aku tuh yakin 100% kalau Dipta tuh masih hidup. Tapi kalau emang Dipta masih hidup, kenapa ada makam atas nama Dipta? Jangan-jangan ada orang lain yang sengaja merekayasa supaya dia berhasil dapat tujuannya. Aku harus cepet-cepet nemuin makamnya Dipta. Bas. Halo, Bas. Halo, Kiara. Kiara, kamu di mana? Kamu kenapa kok suaranya beda gitu? Iya, sekarang aku nanya sama kamu. Sekarang di mana posisi kamu? Ini aku lagi di Taman Jayakarta. Kenapa sih? Ya udah coba sekarang kamu kirimin Sherlock kamu ke aku ya. Sekarang. Kamu kenapa sih? Bikin tegang juga. Udah mendingan sekarang kamu kirim aja Sherlocknya ke aku ya. Aku mau lihat. Iya. Yaudah, aku Sherlock sekarang. Kenapa sih? Kok suaranya kayak tegang banget gitu? Ngapain lagi minta-minta Sherlock? Udah deh, Sherlock deh. Oh, yeah. Di sini posisi Kiara sekarang. Oke. Tuh, bikin penasaran aja deh.
jangan-jangan mau terjadi sesuatu ya? Oh, aku harus jaga penampilan aku supaya jaga-jaga. Coba deh telepon Bas. Bikin tegang aja tuh orang. Nggak diangkat lagi. Ngapain sih? Masa iya sih Bas mau kasih surprise? Tapi kalau emang bener, nggak nyangka sih dia bisa romantis juga. Nggak boleh GR. Oh, ternyata suspek ada di Taman Jakarta. Halo? Ada tugas buat kalian malam ini. Tapi ini gampang kok. Saya minta kalian menuju ke Taman Jakarta sekarang. Kita ketemu di sana. Makasih banyak yang Vera udah ngasih nomor telepon Pak Wibowo ke Tante. Tante jadi utang budi loh sama kamu. Udah tenang aja. Gak bakalan Tante salah gunain nomor Pak Wibowo. Udah santai. Iya. Jadi gini loh. Waktu itu kan Tante itu ke rumah sakit tempat Vera kerja. Terus Tante tuh hampir aja ketabrak sama kursi roda. Terus tiba-tiba Pak Wibowo tuh nolongin Tante udah kayak superhero gitu loh. Terus Tante kan bingung ya mau ngucapin makasihnya gimana. Secara Tante tuh nggak tahu dia tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa, makanya jadi kan bingung mau balas budinya kayak gimana. Tapi untung Vera mau bantuin Tante. Iya. Vera, nanti kapan-kapan sebagai ucapan terima kasih, Tante pengen ngetraktir Vera, mau ya? Iya, beres. Makasih banyak ya sayang ya, sekali lagi makasih pokoknya. Ya nanti kita berkabar. Dadah! Akhirnya dapat infonya sih, ganteng. Kayaknya, baru ngebayangin udah merinding disco. Seru kali ya kalau punya pasangan kayak Pak Wibowo. Walaupun udah berumur, tapi masih maco, masih ganteng. Tuh kan, tuh masih cakep, glowing. Jerawat. Ngapain sih pakai nongol di muka glowing aku ah? Bi, itu Bu Meta kenapa sih? Kok kayak kesambet gitu ya? Hebring banget kayaknya. Jangan berisik. Namanya juga lagi puber. Puber sama siapa? Nggak tahu. Udah tua kelakuan gitu. Mbak. Maaf Bu. Lagi pada ngapain? Enggak sengaja Bu, maaf. Saya diajak Bi Ratri. Ini apaan sih, orang tadi juga saya disuruh kesini. Si orang kamu yang ngajak. Bu, saya ke dalam dulu. Bu.
Luna. Mama kenapa? Jerawatan. Gak apa-apa, itu sebentar lagi juga kempes, mah. Pakai obat totol aja. Iya. Luna, Mama pengen ngomong serius sama kamu. Mama mau tanya, kalau seandainya Mama berjodoh sama laki-laki, kira-kira kamu gimana ya? Kamu nggak apa-apa punya ayah tiri. Terus Safa, kalau punya kakek tiri, mau nggak ya? Mama serius, mah. Maksudnya Mama mau nikah lagi? Belum sampai ke situ. Mama cuma mau tanya, kira-kira Mama masih cocok nggak kalau punya pasangan gitu? Malu ya. Mah, pokoknya kalau memang takdir yang menentukan bahwa Mama harus berjodoh lagi sama laki-laki lain, Luna nggak apa-apa. Yang penting itu Mama bahagia, ketemu sama laki-laki yang baik, dan bisa menghabiskan waktu sampai maut memisahkan kalian. Luna ikut senang, yang penting Mama bahagia, ketemu sama laki-laki yang baik, dan bisa menghabiskan waktu sampai maut memisahkan kalian. Sayang. Makasih banyak ya Nuna. Mama gak nyangka kalau kamu bakalan support Mama sampai kayak gini. Makasih ya sayang. Emangnya Mama lagi dekat sama siapa? Iya, makasih ah. Jadi malu. Ya ngarepnya sih gitu. Cuma gak tahu tuh dia gimana. Jadi Mama bener udah deket sama cowok? Iya, Nuna Mama malu tahu kayak gitu. Tahu, doain aja ya. Tapi Nuna penasaran siapa sih? Nuna, masih muka Mama merah deh. Curi jerawat ya, jerawat. Mama jatuh cinta sama siapa ya? Kalau dari sini sih tertera jelas, kalau orang yang mengaku sebagai Dipta, itu ada di sekitar sini. Apa dia ya? Gue harus mastiin dengan cara nelpon nomor yang udah Gani kasih. Halo? Udah gue pastiin, kalau orang yang mengaku sebagai Dipta adalah orang yang ngangkat telepon gue barusan. Ayo, kita ringkus dia. Siapa? Kalau Kiara dikeroyok kayak gitu, bisa habis dia. Harus gue tolongin. Lawan anak buahnya Gani sama Daniel. Kalau nggak gue tutupin, pasti mereka ngenalin gue.
Makasih ya kamu udah nolongin saya, tapi kamu siapa? Kamu lebih baik kamu buang SIM card yang ada di handphone kamu. Yang kamu buat untuk mengaku-ngaku sebagai Dipta. Kamu siapa? Kok kamu tahu masalah itu? Buang SIM cardnya. Saya nggak tahu kamu siapa. Buka dulu maskernya. Aku harus minta Kiara buang kartu baru itu, supaya nggak dilacak. Tapi kalau dia tahu aku Baskara, dia pasti akan curiga. Kenapa aku tahu kalau kartu itu dia gunakan untuk mengaku sebagai Dipta? Itu akan membuka penyamaran aku. Ngajar! Bisa kabur juga perempuan itu. Dan siapa cowok yang udah nyelamatin orang itu? Iya Pak, kita kehilangan jejak Pak. Pak Gani pasti ngamuk ini. Kalau tahu perempuan itu kabur. Tapi tenang. Gue masih punya cara untuk tahu keberadaan perempuan itu. Mereka ada di sana. Ayo kita sergap mereka. Siapa? Saya mau kamu buka maskernya. Saya mau kamu buang SIM cardnya. Saya nggak mau. Sampai saya bisa mastiin kalau kamu orang baik-baik. Kalau kamu nggak buang SIM card itu, mau sampai kapanpun mereka akan bisa selalu ngelacak kamu. Itu mereka. Habisin mereka cepat. Cepat! Ternyata apa yang kamu omongin itu benar. Sekarang lebih baik kamu buang SIM card itu. Sekarang kamu kabur dari sini. Kalian pikir kalian bisa lari dari saya? Gak akan gue biarin. Kita udah nggak bisa ngelacak mereka lagi. Gue nggak sempat melihat wajah orang itu tadi. Walaupun sekarang orang itu lolos, tapi gue melihat sedikit ciri-ciri perempuan itu. Kita pulang sekarang. Baik, Pak. Semoga aja penyamaran aku nggak ketahuan. Itu siapa sih yang nolong aku? Kenapa dia nolongin aku ya? Terus tadi orang yang nyerang-nyerang aku sih siapa ya? Apa ini ada kaitannya sama aku ngaku sebagai Dipta? Soalnya tadi orang itu nyuruh aku buat buang kartu di handphone. Oh, mungkin orang-orang yang nyerang aku itu adalah orangnya Gani. Mungkin Una udah lapor ke Gani dan nomornya dilacak.
Syukurlah Kiara udah selamat. Gue harus ngabarin Kiara, jangan sampai Kiara tahu kalau gue yang nolongin. Halo, Bas. Halo, Kiara. Kiara, kamu di mana? Ini aku udah sampai di Taman Jayakarta, kok nggak ada kamu? Aku muter-muter cari-cari sampai ke ujung-ujung nggak ada kamu. Iya, tadi aku kan nunggu di taman. Terus sekarang aku di pinggir jalan. Soalnya tadi sempat ada masalah gitu. Maaf ya. Masalah apa? Ntar aku ceritain. Mendingan kamu kesini deh. Aku di pinggir jalan nih, deket taman. Oh ya udah, kalau gitu kamu tunggu aja di situ. Nanti aku samperin ke sana, ya? Iya. Gue ntar ketahuan dong. Kaget. Kok kamu bisa ada di sini sih? Aku nyariin di taman sana. Kamu tadi bilang ada masalah. Masalah apaan? Jangan bikin aku panik dong. Iya, tadi aku tiba-tiba diserang sama orang. Diserang sama orang? Siapa orangnya? Mana? Hah? Ya aku nggak tahu, aku juga nggak kenal. Oh, kamu juga nggak kenal? Terus kok bisa kamu diserang sama orang? Ya aku juga nggak tahu. Tadi tuh aku lagi nunggu di taman, tiba-tiba diserang aja. Terus kamu berantem? Enggak, ada yang nolongin aku. Oh. Ya aku juga nggak tahu sih orangnya siapa. Pokoknya kejadiannya itu cepet banget. Nah, orang yang nolongin kamu mana sekarang? Nggak tahu. Aku langsung kesini tadi. Oh, nggak tahu juga. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kan yang penting sekarang kamu nggak kenapa-napa, kamu selamat, kamu baik-baik aja. Kan yang penting itu. Ya? Gini ya rasanya dikhawatirin sama orang. Bas kelihatan benar-benar tulus. Ya udah yuk. Kalau gitu, kita pulang. Aku antar kamu pulang. Naik motor. Brum-brum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Semoga makam itu bukan makam anak hamba ya Allah. Hamba juga mohon kepadamu agar hasil tes DNA itu juga menunjukkan bukan Dipta ya Allah. Hamba sungguh berharap kalau anak hamba itu masih hidup ya Allah. Itu aja keinginan hamba ya Rob. Hamba mohon kepadamu, kabulkanlah semua harapan-harapan hamba. Jabahkanlah semua doa hambamu ini ya Allah. Amin. Pak, Ya, maaf Mimi ganggu. Ada tamu, siapa? Mas Andrew. Nah, ya udah, suruh tunggu ya. Bilang sama Mas Andrew saya ganti baju dulu. Ya Pak. Ya. Siapa yang telepon? Ya, halo Pak Gani. Siang, Bas. Ya, siang Pak Gani. Saya hanya mau ngasih tahu, skor kamu udah berakhir. Jadi mulai besok kamu udah bisa kerja seperti biasanya. Baik, Pak Gani. Terima kasih. Pak Gani masih mau mempekerjakan saya. Saya melakukan ini karena saya sudah berdiskusi dengan Ibu Nuna. Dan kami sepakat untuk memberikan kamu kesempatan yang kedua, Bas. Tapi ingat, kamu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan posisi kamu akan tetap menjadi kepala keamanan di rumah saya. Tapi saya nggak mau dengar lagi ada kesalahan yang kamu buat. Dan untuk yang terakhir kalinya saya mau dengar ada penyusup masuk ke rumah saya.
Kamu paham? Ya, baik, Pak Gani. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Pak Gani. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Ya, saya tunggu besok. Ya, Pak Gani. Mas. Terima kasih ya, Mas. Kamu sudah berbesar hati mengakhiri hukumannya Bas. Karena gimana pun juga kita butuh dia, Mas. Udah 1 minggu nggak ketemu sama Safa. Kangen banget. Rasanya udah pengen main lagi sama Safa. Safa bener-bener bikin semua orang jatuh hati. Nggak bingung pantesan. Papa pun sayang banget sama Safa. Dan sekarang gue juga. Siap, Nen? Saya rencananya hari ini mau ke makam yang katanya makam Dipta. Dan saya minta maaf. Harusnya rencana ini berjalan kemarin. Tapi karena saya ada tugas dadakan, jadi baru terrealisasi hari ini. Kamu mau ikut? Siap, Nen. Saya ikut. Baik, kalau begitu saya tunggu kamu di markas segera ya. Kita berangkat sama-sama. Siap, Nen. Ada apa, Bro? Saya ingin memberitahu Om kalau hasil lab tes DNA-nya sudah keluar, Om.